Halo guys, perkenalkan nama saya Niko Sagita Aditya. Saya berasal dari Untak Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NBI 1152047. Saya dari kelas S. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori feminisme. Feminisme sendiri itu adalah sebuah gagasan umum yang mencakup tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang pada perspektif dan berpusat pada perempuan. Para feminis mengakui bahwa gerakan feminisme ini merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran kaum perempuan. Sebagian masyarakat masih berasumsi bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan bagi kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme sendiri ini dianggap sebagai usaha kaum perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai fitrah ataupun kodrat seorang perempuan, melawan peranata sosial yang ada atau institusi rumah tangga seperti dalam perkawinan dan lain sebagainya. Feminis mengakui bahwa gerakan feminisme itu merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran kaum perempuan. Perempuan sering berada pada keadaan ditindas, dieksploitasi, sehingga penindasan tersebut merupakan sesuatu hal yang harus diakhiri. Selain itu, gerakan feminisme ini bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan kedudukan martabat perempuan dengan laki-laki agar menjadi setara, serta kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan manusia mereka sendiri baik dari dalam maupun di luar rumah. Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang ya teman-teman. Berkembangnya itu sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik ras, dan terutama adanya konflik gender antara laki-laki dan juga perempuan. Feminisme ini mencoba untuk menghilangkan pertentangan atau perkelahian antara dua kelompok tersebut yang dianggap lebih kuat atau dianggap jauh lebih lemah. Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki. Feminisme bukanlah upaya untuk memberontak terhadap laki-laki, tetapi upaya untuk melawan peranata sosial seperti institusi rumah tangga dan perkawinan, ataupun upaya perempuan untuk mengingkari kodrat dan fitrahnya sebagai seorang wanita. Upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi ini dilakukan secara bersama-sama, yaitu melalui kelompok-kelompok tertentu yang memperjuangkan hak-hak kemanusiaannya. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi dan juga kesamaan dan keadilan hak yang ada agar setara dengan pria, seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya tidak ada abstrak pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme pada seluruh perempuan di sepanjang masa. Feminisme juga diartikan sebagai gerakan yang dapat mengubah hak laki-laki dan perempuan itu menjadi sama. Pengertian feminisme sendiri dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang berdasarkan atas realita atau histori, sejarah dan lain sebagainya, atau bahkan bisa mengenai budaya serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku mereka. Bahkan di antara perempuan dengan jenis-jenis yang hampir mirip terdapat perbedaan pendapat dan perbedaan secara perilaku. Teori feminis berusaha menganalisis berbagai kondisi, membentuk kehidupan kaum perempuan, dan menyelidiki beragam pemahaman kultural seperti mengenai apa arti itu menjadi perempuan, apa artinya menjadi perempuan, apa artinya menjadi ibu, apa artinya menjadi ibu rumah tangga. Feminis sendiri diarahkan oleh tujuan politis yang gerakan perempuannya
yaitu kebutuhan untuk memahami subordinasi perempuan atau eksklusi atau marginalisasi perempuan dalam berbagai wilayah kultural maupun sosial. Dalam mendefinisikan feminisme sekiranya ada yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, feminisme bukan berarti bertarung melawan laki-laki. Akan tetapi, feminisme itu merupakan sebuah perjuangan untuk menentang perspektif maskulin yang sudah demikian mendominasi dalam pemikiran masyarakat sehingga dianggap sebagai sesuatu yang benar. Yang kedua, feminisme tidak dapat dipahami secara monolitik atau gerakan feminisme Islam dan civil society. Ya, budaya patriarki yang sudah melekat dalam masyarakat sekitar atau masyarakat Cina telah mengakibatkan banyak sekali ketidakseimbangan hubungan terutama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berumah tangga, atau dalam kehidupan sehari-hari. Sistem sosial patriarki ini menjadikan laki-laki memiliki sesuatu hak keistimewaan yang mutlak terhadap perempuan, yaitu laki-laki lebih mendominasi perempuan. Begitu juga bahwa laki-laki harus mensadarkan bahwa kita itu sama, tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi juga, dan hukum dan juga lain sebagainya itu harus setara dengan perempuan. Tidak ada yang istimewa antara laki-laki dan perempuan, semua sama. Hal ini menyebabkan ketidakheranan bahwa perempuan pada era sebelumnya muncul gerakan feminisme yang berlebihan, yaitu bergantung pada kaum laki-lakinya juga ya, yang dianggap sebagai mereka adalah makhluk. Laki-laki menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah serta harus dilindungi. Tapi secara garis besar perkembangan dan secara teori feminisme di dunia ini terbagi menjadi dua gelombang. Yang gelombang pertama itu adalah hak-hak politik dan kesempatan ekonomi yang setara bagi kaum perempuan. Kaum feminisme ini berpendapat bahwa perempuan memiliki kapasitas rasio yang sama dengan laki-laki. Aksi politik feminis yang dimotori oleh kaum feminisme liberal adalah membawa perubahan pada kondisi perempuan saat itu. Ya, hasilnya perempuan berhasil mendapatkan hak pilihnya dalam kegiatan politik pada tahun 1920-an. Dan bukan hanya itu, kaum feminis berhasil memenangkan hak kepemilikan bagi perempuan, keberhasilan reproduksi yang lebih, dan akses yang lebih besar lagi dalam dunia politik. Tidak hanya itu, di bidang lain seperti bidang pendidikan dan bidang ekonomi dan bidang profesional juga harus disamaratakan dengan segala masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya The Feminist dan munculnya kelompok-kelompok Kosciuszko Rising pada akhir tahun 1960-an. Feminisme gelombang kedua ini dinilai sebagai feminisme paling kerjasamanya paling bagus, paling kompak lah dalam paham dan pergerakan mereka secara bersama-sama. Gelombang kedua ini bertema besar Women's Liberation yang dianggap sebagai gerakan kolektif yang revolusionis. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang dialami mereka, meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme pada gelombang pertama tersebut. Untuk itu, gelombang kedua lebih memusatkan diri atau memfokuskan diri pada isu-isu yang telah mempengaruhi hidup perempuan secara langsung seperti reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas. Perkembangan feminisme ini juga semakin besar ya ke penjuru dunia dengan adanya para pelopor pergerakan seperti toko-toko Helena Chikous di Prancis dan Julia Kristeva di Bulgaria. Semua tokoh itu membuat dan menerbitkan tulisan yang berjudul The Love of Medusa yang mengkritik dominasi kehidupan sosial masyarakat dan logosentrisme yang masih banyak dikuasai oleh
kaum-kaum maskulin atau kaum-kaum yang bergender laki-laki. Para pelopor dan tokoh feminisme ini mengusung nilai dan tujuan yang satu, yaitu menyelamatkan dan memperjuangkan hak manusia, terutama bagi kaum perempuan. Sekian dari saya, terima kasih.